Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my video. Perkenalkan, nama saya Destianti Sulistiawati. Saya mahasiswi semester 5 program studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan penerapan teori graf dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi saya mengambil penerapan graf dalam menentukan letak ruangan di ruang rawat inap rumah sakit. Rumah sakit merupakan suatu institusi yang menyediakan fasilitas untuk masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia layanan masyarakat, ada banyak aturan yang harus ditaati sebuah rumah sakit berdasarkan peraturan pemerintah yang ada. Letak antar ruangan yang berada dalam rumah sakit merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam membangun rumah sakit, khususnya untuk ruang rawat inap. Ruangan pada bangunan rumah sakit harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, keselamatan, kemudahan, dan kenyamanan. Ruangan-ruangan yang ada harus ditata sedemikian rupa agar kegiatan dalam rumah sakit berjalan dengan aman, lancar, efektif, dan efisien. Dengan menggunakan graf, dapat dibuat hubungan antar ruangan yang saling berkaitan secara langsung agar memudahkan pembangunan rumah sakit dan tata letak ruangannya. Graf yang dibuat untuk memudahkan pembangunan ruang rawat inap pada bangunan rumah sakit harus planar, karena jika terdapat sisi pada graf yang bersilangan akan menyebabkan terhalangnya suatu keterhubungan antar dua ruangan dengan ruangan lain. Oleh karena itu, diperlukan susunan graf yang tepat agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Landasan teori graf. Graf sering digunakan untuk merepresentasikan sebuah objek dan hubungannya dengan objek lain. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan VE ditulis dengan notasi G sama dengan V, E yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Setiap sisi berhubungan dengan satu atau dua simpul. Berikut adalah contoh dari graf. Graf planar. Graf G disebut juga graf planar jika G dapat digambar pada bidang datar sedemikian sehingga sisi-sisinya tidak ada yang saling memotong atau berpotongan, kecuali mungkin pada titik-titik dari sisi-sisi tersebut. Berikut adalah contoh dari graf planar. Graf terhubung. Suatu graf G disebut terhubung atau connected apabila setiap pasang simpul sembarang, misalnya U dan V, di G mempunyai suatu lintasan dari simpul U menuju simpul V. Berikut adalah contoh dari graf terhubung. Selanjutnya, batasan ruangan pada ruang rawat inap rumah sakit. Adapun batasan ruangan yang terdapat pada bangunan rumah sakit ruang rawat inap adalah sebagai berikut. Ruang rawat inap, ruang administrasi dan pendaftaran, ruang tindakan, ruang tunggu pengantar, pos perawat, ruang dokter atau ruang konsultasi, ruang perawat, ruang ganti atau loker, gudang bersih, gudang kotor, ruang linen bersih, ruang linen kotor, laundry, spool hook, dan kamar mayat. Alur kegiatan di ruang rawat inap rumah sakit. Dokter, pasien, perawat, maupun staf yang berkegiatan di ruang rawat inap bangunan rumah sakit memiliki alur seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Analisis masalah. Penerapan graf dalam menentukan letak ruangan rawat inap rumah sakit. Berdasarkan alur kegiatan di ruang rawat inap rumah sakit, penerapan teori graf berguna agar semua kegiatan yang dilakukan baik oleh dokter, pasien, perawat maupun staf rumah sakit tersebut berjalan lancar dan perpindahan antar ruangannya tidak terhalang oleh ruangan yang dirasa tidak diperlukan.
Ruang yang terhubung oleh garis tegak lurus ataupun putus-putus merupakan ruangan yang harus saling terhubung langsung dan sebisa mungkin tidak ada ruangan atau objek lain yang menghalangi keterhubungan antara dua ruangan tersebut, sehingga apabila terdapat situasi yang darurat, baik dokter, pasien, perawat maupun staf dapat berpindah ke ruangan selanjutnya sesuai alur kegiatan tanpa ada hambatan. Berikut adalah tabel yang dapat menunjukkan keterhubungan langsung antar ruangan dalam ruang rawat inap bangunan rumah sakit. Dapat dilihat pada tabel bahwa ruang rawat inap dan ruang administrasi dan pendaftaran memiliki keterhubungan dengan 5 ruangan lainnya, yang artinya simpul 1 dan simpul 2 pada graf memiliki derajat 5 dan merupakan derajat terbanyak pada graf ini. Kedua ruangan tersebut terhubung dengan banyak ruangan karena memiliki akses yang dapat dilalui oleh dokter, pasien, perawat, dan staf sesuai dengan alur kegiatan pada rumah sakit. Selain itu, ruang rawat inap merupakan ruangan utama yang terdapat dalam rumah sakit sehingga banyak memiliki akses ke ruangan lainnya. Berdasarkan tabel tersebut juga dapat dibuat graf yang menghubungkan antar ruangan sesuai dengan alur kegiatan di bangunan rawat inap rumah sakit. Agar graf dapat merepresentasikan letak ruangan yang saling terhubung, maka graf yang harus dibuat harus planar seperti pada gambar di bawah ini. Graf pada gambar di bawah ini tidak teratur karena tiap simpul tidak memiliki derajat yang sama. Gambar tersebut menunjukkan sebuah graf yang memiliki 19 simpul dan 20 sisi. 19 simpul pada graf tersebut menunjukkan ruangan yang ada pada bangunan rumah sakit, sedangkan 20 sisinya menunjukkan bahwa antara dua ruangan yang terhubung sisi atau garis tidak boleh ada bangunan lain yang menghalangi akses masuk ke kedua ruangan tersebut, sehingga tidak menghambat perpindahan antar ruangan berdasarkan alur kegiatan di rumah sakit. Jadi, ruangan yang terhubung dengan sisi letaknya harus saling berdekatan dan tidak boleh ada ruangan atau objek lain yang menghalangi akses kedua ruangan. Tiap ruangan yang dihubungkan oleh sisi juga menunjukkan bahwa ruangan tersebut memiliki akses yang cepat jika terdapat situasi yang darurat. Kamar mayat tidak dihubungkan dengan ruangan apapun karena ruangan tersebut jarang dipakai saat keadaan darurat. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa kamar mayat memiliki akses dengan ruangan lain tapi tidak secara langsung. Sekian video pembelajaran saya mengenai penerapan teori graf dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.